Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uyun Nurrohma dari kelas 2A Prodi PIAUD dengan NIM 202109648372. Dalam video kali ini saya akan membahas kembali tentang subjek pendidikan. Berbicara tentang subjek pendidik adalah seorang manusia. Kenapa manusia dikatakan sebagai subjek pendidik? Karena manusia merupakan pihak yang melakukan atau memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk pendidikan formal, non-formal maupun informal, serta wadah pendidikan lainnya. Dalam firman Allah banyak sekali dicontohkan kalau manusia itu adalah sebagai subjek pendidik. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi, Ar-Rahman Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dari ayat di atas, bisa kita ambil nilai-nilai pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Allah adalah Maha Guru pertama dan utama umat manusia. Yang Dia ingatkan pertama kali adalah Al-Quran. Hal itu mengandung arti bahwa Al-Quran itu fitrah, dapat diterima seluruh manusia atau pedoman hidup. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi pada kitab tersebut. Hal itu juga berarti bahwa memahami, meyakini, dan menjalankan ajaran-ajarannya yang terdapat di dalam Al-Quran itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai pendidikan yang kedua adalah setelah Al-Quran, maka yang diajarkan Allah pertama kali kepada manusia adalah kemampuan menjelaskan atau ekspresi. Kemampuan menjelaskan itu tentulah dimulai dari mengindra, kemudian kemampuan berpikir, lalu kemampuan mengungkapkan pikiran. Itu dalam bahasa lisan dan tulisan. Dalam surat Al-Alaq dinyatakan bahwa Allah juga mengajari manusia menggunakan pena, yang berarti bahwa kemampuan menggunakan secara tulisan perlu lebih dikuasai. Karena kemampuan baca tulis lebih memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Implementasi pendidikan yang bisa kita ambil dalam surat Ar-Rahman adalah 1. Kemaha-pengasihan Allah dapat ditanamkan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah itu Maha Kaya. Kalau Dia memberi, maka apa yang ada padanya tidak akan berkurang. Dia tidak membedakan makhluknya dari segi apapun, yang mukmin atau yang kafir, yang baik atau yang jahat, yang kaya atau yang miskin, dan sebagainya. Implementasi yang kedua yaitu kesadaran itu dapat ditumbuhkan dengan metode ceramah, diskusi, teladan, metode proyek, dan sebagainya. Contoh surat yang kedua yaitu dalam surat An-Najm ayat 1-10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa dumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana qatadalla fakana qaba qausaini au adna fa awha ila abdihi ma auha. Dan artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan dia tiada mengucapkan menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang mengajarinya adalah yang sangat kuat atau malaikat Jibril yang mempunyai akal cerdas lalu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam petikan surat di atas adalah: 1. Di antara subjek pendidikan atau guru adalah malaikat. Guru Nabi adalah malaikat sebagai asisten Tuhan. Kedua, yaitu manusia perlu mendekati guru itu untuk memperoleh pesan-pesan ilahiyah atau ilham darinya dengan cara banyak membaca Al-Quran, merenungkan dan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, yaitu berkaca kepada Jibril itu. Maka di antara sifat-sifat yang perlu dimiliki guru adalah kuat fisik dan mental, cerdas dan memiliki IQ yang tinggi, memiliki pembawaan dan bakat sebagai guru yang terlihat dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, berusaha mendekatkan diri kepada murid untuk memahami murid dan mendorongnya untuk maju. Guru tidak boleh bagaikan raja di atas menara gading, sehingga jauh dan tak terjangkau atau akrab dengan murid. Selanjutnya yaitu memenuhi tuntutan kurikulum dan silabus. Implementasi yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kedekatan dengan malaikat dapat ditempuh dengan hidup suci atau zuhud, tidak terlalu cinta dunia, suka berbuat baik, keteladanan, dan sebagainya. Kedua, metodenya yaitu menggunakan metode latihan, pembiasaan atau drill, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Contoh surat yang ketiga yaitu dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kamu beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Berikut keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam petikan surat tersebut adalah: bila Nabi atau Rasul tidak ada yang perempuan, guru boleh seorang perempuan. Misalkan seperti kita, guru RA. Nah, kebanyakan kan perempuan. Yang kedua yaitu di antara subjek pendidikan atau guru ialah pandai atau ahli zikir yang berpengetahuan harus lebih baik daripada muridnya. Yang ketiga yaitu guru itu harus memiliki buku-buku atau pegangan atau referensi yang banyak atau yang baik. Yang keempat yaitu guru harus profesional, yaitu memiliki pengetahuan yang baik dan terampil menjelaskannya kepada anak didiknya. Nilai-nilai implementasi pendidikan yaitu yang pertama, guru perlu disiapkan secara khusus agar memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua yaitu pendekatannya ialah pendidikan berasrama atau boarding school. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap guru harus memadai supaya mereka dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada tugas, atau bisa juga penghargaan ini misalnya seperti pujian atau dan lain sebagainya.
Contoh dalam surat yang terakhir yaitu dalam surat Al-Kahfi atau surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa allamnahu min ladunna ilman. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'silaka amra. Qala fa taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadaku. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dalam surat di atas yaitu minimal seorang guru itu kolega sendiri. Kolega dapat menjadi guru bagi kolega karena seorang kolega dapat memiliki sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki kolega lain. Kolega dengan kolega harus saling memberi. Dalam contoh di atas antara nabi dengan nabi. Yang kedua yaitu ilmu seorang guru harus memadai untuk mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sebagaimana ilmu seorang nabi untuk tugasnya. Ilmu itu umumnya bersifat empiris, tetapi itu kulit. Yang ketiga yaitu ilmu yang lebih tinggi adalah ilmu tentang hakikat, yaitu apa makna suatu peristiwa empiris untuk masa datang. Ilmu itu disebut ilmu laduni yang diberikan kepada Allah khusus kepada yang suci dan dekat kepadanya. Selanjutnya yaitu menciptakan bibit-bibit atau kader-kader pejuang kebenaran yang tangguh sehingga mampu meninggikan harkat kaum muslimin dan umat manusia. Implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu menanamkan sikap tauhid dapat ditempuh dengan pendekatan zikir dan fikir sebagaimana yang terdapat dalam surat tadi, yaitu dengan mendalami sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, kemudian mempelajari alam yang maha luas ini. Yang kedua yaitu pendekatannya antara lain dengan nasihat, teladan, pembiasaan, penyaluran minat dan bakat, pengisian waktu luang, dan sebagainya. Metode yang digunakan antara lain yaitu ceramah, diskusi, pemberian tugas, tanya jawab, drill, dan sebagainya. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.